Sekarang saya mau ajak semua yang ada di sini, wabil khusus para habaib, para kiai. Andai kata besok terjadi umat marah, rakyat marah, di mana-mana terjadi penjarahan, maka habaib, kiai, ulama, santri, majelis taklim, semua harus turun ke lapangan, jaga ini negeri, harus kita ambil alih kekuasaan, selamatkan Indonesia. Setuju? Jadi kalau terjadi huru hara, jangan biarkan PKI mengambil alih negeri. Jangan biarkan Gerombolan Rizik Syihab ini memang bebal. Tidak tahu kalau dirinya dinasihati, malah kemudian melawan apa yang disampaikan oleh PBNU. Jadi reuni 212 merupakan alat untuk mengkonsentrasikan masyarakat yang tidak paham persoalan untuk menggiring bagaimana mereka di 2024 memilih Anies Baswedan. Itu sebenarnya agenda besarnya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam uhwah bagi seluruh anak bangsa di Nusantara. Kita tahu sendiri bahwa jagat maya masih ribut soal PA 212 yang sebentar lagi rencananya akan melakukan reuni 212. Jadi setelah aksi 411 akan dilanjutkan dengan reuni 212. Ini biasanya kalau reuni itu adalah alumni sekolah atau alumni satu perguruan tinggi. Ini alumni demo yang mau reuni. Nah, karena itu beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, PBNU mau nasihati mereka agar sekiranya hal-hal seperti itu dihentikan karena bisa memicu politik identitas, memecah belah umat. Malah ditanggapi lain oleh Ormas Petamburan ini. Sebagaimana yang diberitakan di Detik News, menimpali balik bahwa anjing menggonggong kapila berlalu. Coba kita baca seperti apa ulasan di dalam berita tersebut. Bagaimana Slamet Marif yang memberikan pernyataan dengan mengeluarkan peribahasa anjing menggonggong kapila berlalu. Ini kita baca beritanya ya. PBNU kritik politik identitas PA 212. Anjing menggonggong kapila berlalu. Ini pernyataannya Slamet Marif ini. Jakarta, Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni PA 212 Slamet Marif menyebut pengurus besar Nahdlatul Ulama kerap mengkritik terkait aksi massa yang digelar pihaknya. Slamet menyikapi kritik tersebut dengan peribahasa anjing menggonggong kapila berlalu. Nah, ini yang saya maksud. Mereka memang ini bebal. Tidak tahu diri diberi nasihat. Kalian dinasihati itu artinya kalian masih punya harapan untuk bisa baik. Tetapi kalau Anda begini terus, maka bisa jadi memang Anda ini akan berhubungan dengan aparat. Karena apa yang Anda lakukan adalah tindakan makar. Mencoba menurunkan pemimpin tidak melalui dengan proses konstitusi yang benar, itu tindakan makar namanya. Sama dengan melawan kebijakan dengan cara-cara anarkis, itu juga tindakan makar. Yang Anda lakukan ini itu semua. Nah, kita lanjut pernyataannya ini. Kan dari dulu PBNU itu PBNU itu kalau kita yang aksi dibilangnya politik begitu. Emang lagu-lagunya dari dulu, padahal NU sendiri yang selama bermain politik kata selama bermain politik kata selama saat dihubungi. Nah, ini dia merasa dituduh, padahal bukan dituduh karena kalian memang pelaku politik identitas, dan saya kira itu fakta yang kalian tidak bisa tampik. Slamet mengklaim aksi PA 212 digelar demi kepentingan publik. Selain itu, aksi dilakukan untuk mengkritisi dan mengingatkan pemerintah terkait kebijakan yang telah diambil. Nah, ini caranya mereka ngeles.
kepentingan publik apa yang Anda perjuangkan? Kami tidak merasa yang Anda perjuangkan itu adalah kepentingan politik Petamburan, ex-FPI sana itu yang Anda perjuangkan. Kami tidak pernah berpikir mau menurunkan Pak Jokowi. Jadi jangan Anda ini selalu mengatasnamakan rakyat secara keseluruhan. Kita lanjut. Setiap ada kebijakan pemerintah yang memang membahayakan negara, termasuk undang-undang soal Omnibus Law, kemudian kenaikan BBM yang sekarang ini, kita pasti turun. Kita sebetulnya memang gerakan moral untuk menjadi pengingat pemerintah, mengkritisi kebijakan pemerintah supaya tidak semena-mena. Kalian mengkritik sah-sah saja. Tetapi kalau misalnya sudah masuk bicara soal menurunkan pemimpin, itu sudah bukan lagi mengkritisi namanya, tapi tindakan makar dodol. Menurut Slamet Marit, NU tak paham dengan maksud dan aksi yang digelar PA 212. Dia lalu mengatakan ada sejumlah gerakan massa melakukan unjuk rasa, bukan hanya PA 212. Apa yang tidak diketahui oleh NU? Kalian baru berpikir saja kita sudah tahu. Kalian saja mau mengelak terus. Nah, ini yang saya sampaikan dari dulu, bahwa mestinya memang ketika orang-orang ini ormasnya dibekukan, harusnya negara juga mengadili mereka semua sehingga tidak bebas melakukan keluar-keluar ke permukaan atas nama demokrasi. Ini kan orang-orang ini jelas-jelas orang yang tidak pernah sepakat dengan demokrasi tetapi menunggangi demokrasi. Ini kurang ajar namanya ini. Bayangkan kalau pernyataannya begini. Slamet juga menilai politik identitas merupakan hal wajar. Dia lalu menuding pihak yang melakukan politik identitas tak memiliki identitas. Sesungguhnya kalau orang ngomong anti politik identitas, itu sebenarnya dia sudah menganggap punya identitas. Itu biasanya berlaku untuk kita, tapi tidak untuk yang lain, tutur dia. Kalau tidak ada di negeri ini yang tidak pakai identitas. NU sendiri kemana-mana membawa Gus Dur. Identitas juga kan, PDP membawa Soekarno. Demokrat SBY, sesungguhnya sah-sah saja, imbu Slamet. Tidak ada masalah dodol. Identitas-identitas masing-masing kelompok itu tidak soal, selama itu tidak membawa-bawa agama masuk di dalam ranah kepentingan komunitasmu. Padahal orientasimu adalah untuk kekuasaan. Kan itu yang dimaksudkan membawa-bawa politik identitas. Oleh karena itu, karena kalian ini jumlahnya kecil, makanya cuap-cuap membesar. Dan kami meminta masyarakat cerdas untuk menilai orang-orang ini. PA 212 juga telah melakukan politik gagasan seperti yang disarankan PBNU. Gagasan-gagasan sering sudah kita sampaikan dari dulu. Gagasan apa yang Anda sampaikan? Hah? Gagasan apa? Anda tidak pernah mengeluarkan gagasan. Gagasan Anda itu paling anti PKI, anti Cina, anti asing. Itu yang Anda maksud gagasan. Nah, ini tololnya ini PA 212. Itu namanya fitnah itu, bukan gagasan. Atau yang Anda maksud gagasan itu baser, yang seperti kita ini. Itu bukan gagasan tolol, itu namanya tudingan, alias fitnah, alias hoax. Dia lanjut. Jadi biarlah PBNU ngomong apa, anjing menggonggong kapilah berlalu. Kita tetap jadi kapilah saja, biarkan mereka jadi apanya lah, ya, sambut Slamet. Nah ini seolah-olah juga ini ormasnya ini ormas besar. Itu kalian kalau NU mau marah satu kali tiup saja kalian rata dengan tanah. Jadi tidak perlu Anda ini seolah-olah besar. Kita ini hanya prihatin dengan orang-orang yang ikut di Anda yang tidak tahu apa-apa. Sehingga kemudian Anda dinasihati supaya menghentikan ini karena kasihan mereka yang korban yang tidak tahu persoalan. Dia memastikan bahwa PA 212 tetap pada rencana aksi 212. Insya Allah reuni 212 tetap digelar. Kan kalau unjuk rasa menurut undang-undang nggak perlu pakai izin, cukup pemberitahuan. Jadi nanti kita akan buat surat pemberitahuan. Ini kan bagian dari
unjuk rasa, ujar Slamet. Dia selanjutnya menanggapi kritik PBNU soal serangan aksi PA212 ini memecah belah bangsa. Slamet Ma'arif lalu balik mengkritik Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Nah ini, ya dia nyerempet lagi Gus Yakut ini. Yang bikin pecah belah bangsa itu sebenarnya tokoh-tokoh PBNU seperti Menteri Agama. Itu mulutnya kalau ngomong bikin pecah bangsa. Ungkap Slamet. Nah ini dia, selalu menuding dan menuding kerjanya. Gus Yakut, kalau misalnya Banser ngamuk, marah, kalian gulung tikar. Yakin itu. Jadi jangan selalu membawa-bawa nama orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan yang Anda lakukan. Bahwa kalian pelaku politik identitas, akui itu. Karena itu Bib Gribo mengatakan bahwa kalian ini adalah orang-orang yang memanfaatkan habaib-habaib hanya untuk mendapatkan cuang demi kepentingan pribadi-pribadi kalian dan kelompok kalian. Nah itu. Yang kasihan rakyat ini yang dikorbankan, yang tidak tahu persoalan. Oke, saya kira tidak usah saya lanjutkan ini. Intinya bahwa memang ormas-ormas yang ada di belakang Habib Rizik CS ini adalah ormas yang memang sudah identik dengan pemecah belah bangsa. Oleh karena itu wajar kalau dinasihati oleh PBNU. Kenapa saya sampaikan bahwa itu wajar? Karena ada banyak rakyat di luar sana yang tidak tahu persoalan, ikut-ikutan mereka. Kenapa? Karena mereka membawa isu agama. Yang namanya orang timur, khususnya Indonesia ini, yang mayoritas muslim tetapi minim pengetahuan, itu bisa-bisa terprovokasi dan terbawa arus, menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Padahal sesungguhnya yang mereka lakukan adalah satu bentuk pengkhianatan terhadap negara, atau yang biasa disebut dengan bugot. Dan ini di dalam konstitusi kita disebut dengan tindakan makar, dan wajib sebenarnya untuk diamankan oleh aparatur negara, dalam hal ini polisi. Nah tetapi lagi-lagi karena ini kita menganut asas demokrasi, negara demokrasi, maka siapa saja bebas berteriak. Karena itu saya sampaikan, orang-orang ini tidak pernah menganggap demokrasi itu sebagai sesuatu yang baik, tetapi tetap menunggangi demokrasi untuk melampiaskan nafsunya. Nafsu apanya? Nafsu politik, merebut kekuasaan dan mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negaranya. Kalau misalnya dia merebut kekuasaan, percayalah bahwa semua yang dilakukan ini erat kaitannya dengan kepentingan 2024. Bagaimana memuluskan langkah Anies untuk menjadi presiden yang menurutnya sebagai antitesa dari Pak Jokowi, sekaligus menjawab 100 tahun jatuhnya kekhalifahan di Turki Utsmani. Kan itu yang sebenarnya yang dia lagi giring. Jadi reuni 212 merupakan alat untuk mengkonsentrasikan domba-domba yang tersesat, mengkonsentrasikan masyarakat-masyarakat yang tidak paham persoalan untuk menggiring bagaimana mereka di 2024 memilih Anies Baswedan. Itu sebenarnya agenda besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI hormati, salam Nusantara.